Saya merasa takjub dengan hadis Nabi yang mengatakan tentang keluarnya cahaya dari tubuh orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Ketika mereka menyelesaikan urusan di padang mahsyar, mereka masuk ke satu pintu raksasa, di mana dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan pintu itu bagian sininya padang mahsyar terang benderang karena matahari didekatkan 1 mil dari kepala-kepala manusia. Sementara di balik pintu ini gelap gulita menuju ke titian. Berapa jauh dari gerbang pintu yang gelap gulita bagian dalam sana menuju ke titian itu hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Perjalanan menuju ke sana itu, di dalamnya, dalam perjalanan itu banyak aral melintang. Dan orang-orang beriman ketika melewati gerbang tersebut, mereka diberikan oleh Allah langsung cahaya yang keluar dari tubuhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman mengeluarkan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya hanya sebesar bukit, ada yang cahayanya sebesar onta, ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya, dan ada yang cahayanya hanya sebesar 1 tangan, dan ada pula yang cahayanya hanya sebesar kuku, satu ruas kuku. Tapi setiap orang beriman mengeluarkan cahaya, tergantung bagaimana dia menerima, mengamalkan Al-Quran ketika dia hidup di dunia. Tapi orang munafik, kata Nabi, mereka tidak mengeluarkan cahaya apa-apa. Mereka dalam kegelap gulitaan. Lalu mereka berkata kepada orang beriman yang melaju dengan cepat menuju ke tempat titian. Orang munafik ketinggalan di belakang dan mereka berkata, "Unzuruna naktabis min nurikum." Tunggulah kami, tunggulah kami. Kami mau numpang dengan cahaya kalian. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, orang-orang munafik minta, "Beri kami cahaya kalian sedikit." Orang-orang beriman menjawab, "Maaf, kami tak bisa. Maaf, kami tak bisa. Kami keburu untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kalian ke belakang." Maksudnya ke dunia. Dulu kalian di dunia mentertawakan kami. Dulu kalian dunia mengejek kami, melecehkan kami, menghina kami. Pada hari ini kami tidak mau peduli dan tidak mau tahu dengan urusan kalian. Orang beriman pun melaju dengan cahaya mereka. Ketika titian itu di hadapan mereka, mereka bisa meniti titian. Kenapa? Karena ada cahaya. Dengan cahaya itu mereka tahu mana titiannya. Tapi orang-orang munafik, mereka sama sekali tak mampu melihat titian tersebut. Saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, ini cahaya untuk orang-orang beriman yang ketika dunia imannya benar, imannya bagus, dan dalam imannya mereka senantiasa menegakkan amal-amal soleh. Ternyata di dunia ini pun Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW. Setiap orang beriman mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Hanya yang bisa merasakan cahaya itu bukan kita, dan yang bisa melihat cahaya itu bukan mata yang telanjang ini. Orang-orang diberi oleh Allah basirah, dia mampu melihat cahaya pada orang tertentu, tubuhnya bercahaya. Seperti ada riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, di mana ada 2 orang sahabat. Ketika mereka berjalan di kegelapan malam, ada cahaya yang melingkupi mereka. Padahal mereka tidak punya sinter, tidak punya suluh, ya, tidak punya obor dan sebagainya. Tapi ada cahaya. Ketika mereka berpisah, cahaya ini pun terbelah dan mereka pun berjalan dan masing-masing dengan cahayanya. Ini bukan dongeng. Hadis ini hadis yang sahih. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang-orang beriman di dunia ini punya cahaya. Dan yang saya takjubkan adalah ketika terjadi dialog antara seorang raqi yang soleh dengan seorang pasien yang diruqyah, setannya berbicara tentang virus corona, dan setan itu diundang dari Cina. Dalam dialog itu apa kata si setan? Sesungguhnya epidemi virus yang ada di sana itu adalah bangsa kami yang menyebarluaskannya. Dibuat oleh manusia. Jadi manusia yang buat, lalu terjadi kesalahan, kemudian dikembangbiakkan, kemudian terus berkembang, dan kamilah yang menyebarkannya. Ini yang dulu pernah saya sampaikan, Masya Allah Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi ada penularan itu dilakukan oleh bangsa setan, bangsa jin. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah kalian terkena oleh virus corona itu? Apakah kalian juga bisa kena? Tidak, kami tidak bisa kena.
Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian lihat di langit Cina itu? Jawabannya adalah, kami melihat seperti mendung yang putih tetapi ada bintik-bintik hitam. Penuh di langit Cina. Tetapi bintik-bintik hitam itu dikawal oleh seorang lelaki yang kami tidak bisa mendekatinya. Ditanya oleh sang raqi, apakah itu dari bangsa jin? Bukan. Apakah kalian sanggup melawannya? Tidak bisa. Bagaimana bentuknya? Dia tinggi dan besar. Dia memakai baju jubah yang sangat panjang, putih, ya, dan dia sangatlah kekar dan sangatlah kuat. Kami tidak mampu mendekatinya. Jadi ini antara virus corona dengan wabah. Kalau kami meyakini bahwa yang dilihat oleh bangsa jin ini adalah tentara Allah dari langit. Kaum muslimin membawa wabah dari langit. Disatukan dengan virus COVID-19 yang dibuat oleh manusia. Jadi penyebaran ini semakin tidak bisa dibendung. Kemudian ketika ditanya, apakah orang-orang Islam di sana bisa kalian tembus dengan virus yang kalian bawa ini? Apa jawaban mereka? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang-orang Islam itu bercahaya. Ini yang menakjubkan, Pak. Orang-orang Islam itu bercahaya. Kami melihat bintik-bintik hitam yang juga dikawal oleh malaikat ini, yang disebarkan kemana-mana, diserakkan kemana-mana. Ini tidak menembus orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Mereka ada cahaya. Begitu juga virus yang kami bawa. Ini juga tidak bisa menembus. Mereka bercahaya. Wudu, Bapak tahu wudu itu artinya apa, Bu? Wudu, wudu itu artinya sinar. Dari wadu'a, ya. Wadu'a itu artinya adalah telah bersinar. Kalau nur artinya cahaya. Kalau wudu atau wudu'an wada'atan, ya, ini artinya adalah sinar. Ketika kita berwudu, maka sesungguhnya kita sedang membentengi diri kita. Padahal ujung-ujung tubuh saja yang kita bungkuskan dengan wudu. Ternyata ini membentengi seluruh tubuh kita, Pak. Dengan sinar yang kita tak mampu melihat. Ternyata setan bangsa jin mampu melihat dan merasakan sinar itu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maaf saya bukan mau apa-apa. Sering sekali orang-orang yang positif di dalam tubuhnya ada komunitas jin dan setan. Ketika berdekatan dengan orang soleh, jin dan setan ini selalu berkata, jangan mendekat kamu, panas, jangan mendekat. Jadi belum aja dekat lagi, belum aja menyentuh, belum bersalaman lagi, dekat saja panas. Maaf, ada orang-orang, beberapa kerabat saya yang juga beberapa kali mengalami gangguan jin. Ketika kita mendekat kepada kerabat tersebut, sang kerabat juga berkata, mohon jangan mendekat, panas sekali, panas. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Yang bisa merasakan cahaya itu adalah bangsa jin, khususnya syaitan. Makin jahat mereka, Pak, makin terasa oleh mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini adalah sebuah kabar gembira tentunya kepada kita semua. Dengan ini kita merasa berbunga-bunga hati kita, senang luar biasa, bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Tapi ingat wahai kaum muslimin, benar Rasulullah telah memberikan benteng kepada kita, benteng yang berlapis, termasuk solat ini. Solat 5 waktu. As-solah ila as-solah kafaratun lima bainahuma. Salat kepada salat berikutnya adalah kafarah. Kafarah itu apa artinya? Penutup. Ingat itu. Antara satu salat dengan salat berikutnya adalah kafaratun. Adalah penutup. Ini yang akan menutupi orang dari dosa yang terlanjur dia buat sebelumnya, akan ditutupi sehingga dosa itu tidak tercatat kepada dirinya, tidak dianggap ada pada dirinya. Namanya dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Begitu juga dia menjadi penutup. Ini orang sibuk pakai apa namanya itu? Pakai masker. Orang beriman, insya Allah masker memang dia akan pakai, tetapi bukan ini yang akan menjaganya. Tapi karena Allah perintahkan untuk disuruh ikhtiar dan disuruh hati-hati, dia akan pakai. Tapi dia yakin bukan ini yang akan menjaganya. Yang menjaganya apa? Allah, Ad-Dar yang maha memberi mudarat, An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Nah, orang beriman tidak akan cemas. Kayak orang-orang beriman yang pergi umrah, jangan cemaslah.
walaupun basilingki nanti di airport, di pesawat ya, kemudian kembali, selama dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka kafarah tadi berlaku. Tapi kalau seandainya dia bermaksiat kepada Allah, kafarah tadi jebol, Pak. Kafarah tadi jebol. Kafarah itu adalah pelindung, cover, Pak, penutup yang akan menutupi kita, Pak, dari virus, dari serangan sihir, dari jin dan segala macamnya. Ya, kafarah lima bainahuma. Begitu juga al-umrah ila al-umrah wal hajj ila al-umrah wa ma bainahuma kafaratun. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, ketika kita menyebutkan tentang amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ketika kita masuk hutan baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ketika masuk kota yang akan kita masuki, apapun kotanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhil madinah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ketika kita melakukan apa saja, bahkan masuk WC, bahkan mau berhubungan intim suami istri, ada doa-doa yang dibaca. Doa ini adalah pelindung. Doa inilah imun lahir batin yang kita mintakan didatangkan oleh Allah kepada kita. Kita jangan seperti orang munafik. Saya menyarankan pada bapak ibu semua, apa yang telah disarankan Rasulullah di akhir zaman ini, kita memastikanlah diri kita tidak termasuk orang munafik. Tapi ternyata syarat untuk tidak menjadi orang munafik itu ringan-ringan berat, bapak ibu, syaratnya. Mau tahu syaratnya? Mau tahu bapak ibu? Digaransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Siapa yang melakukan ini sampai dia mati, dia tidak akan pernah menjadi orang munafik dan tidak akan pernah ada sifat munafik pada dirinya. Allah, ini hebat ini bapak ibu. Saya ulangi kata Rasulullah, garansinya dari Allah kata Rasulullah ada dua. Siapa yang melakukan ini dengan benar, dengan tepat, dengan disiplin, dengan jujur lillahi ta'ala, maka sampai mati dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Dan di akhirat kelak yang kedua, dia tidak akan pernah masuk neraka. Sementara tempat itu cuma dua. Kalau enggak neraka berarti surga. Maknanya orang ini tidak akan pernah masuk neraka, artinya langsung ke surga. Mau tidak? Saya tahu bapak ibu sudah tahu ini hadisnya. Saya tahu bapak ibu sudah mendengar, tapi pengamalannya belum, sehingga hadisnya jadi lupa. Apa itu? Kata Rasulullah, kamu jaga salatmu berjamaah di masjid 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Titik. Kadang-kadang di hari ke-6 ada salah satu salat yang kita masbuk. Berarti mulang balik dari awal. Kadang-kadang hari ke-37 kita malah tidak berjamaah. Maka ini berat bapak ibu. Karena berat, maka kita wajib berazam, wajib disiplin. Lakukan itu.